Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Pusdara Ramdhani dengan NPM 231061086 dari kelompok 2B IoT. Di sini saya akan menjelaskan pada kode dari ESP1 ini digunakan untuk membaca sensor data kelembapan dan juga suhu dan juga sensor raindrop yang akan mengirim datanya pada ESP2 yaitu melalui HTTP. ESP2 itu bertindak sebagai mini server. Jadi ini pada rangkaian pin out dari DHT11 ini terdapat pada D2, kemudian raindropnya itu berada di A0. Lalu pada serial monitornya itu output yang keluar itu tulisannya itu data terkirim ke ESP2. Jika sensornya itu gagal membaca data, maka outputnya yaitu sensor hujan tidak terdeteksi. Dan data Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Ramdan dengan NPM 23150104. Jadi saya menggunakan ESP2 yang dimana ESP2 ini bertindak sebagai mini server. Jadi ESP2 itu menerima data dari ESP1. Data yang dikirim dari ESP1 tadi itu ada sensor suhu dan raindrops. Namun di ESP2 juga ada sensor, yaitu ada sensor soil moisture yang dia menggunakan pin outnya 0. Kemudian di ESP2 juga dia yang mengendalikan relay dan pompa. Di sini ada daya eksternal juga untuk mengirimkan pompa. Kemudian dari ESP2 ini mengirimkan datanya ke Notepad melalui brokernya Mosquito. Nah, untuk serial monitor sendiri di sini bisa dilihat kalau misalnya dari ESP1 itu ada data yang nggak valid, dia akan menampilin apa data yang nggak valid, dan dia nggak bakal nerima data. Kemudian kalau misalnya dia valid, dia bakal nampilin seperti ini. Data diterima dari ESP1, kemudian nampilin suhu, kelembapan, rain, soil, pompa. Nah, dan ada ini dia MQTT publish success, dimana itu maksudnya dia berhasil publish ke MQTT si Mosquito-nya yang kemudian diteruskan ke Notepad untuk di nanti diikat aja coba. Wajib itu ya? Untuk di Notepad-nya. Nah, ini untuk di Notepad-nya, nah ini udah bisa dilihat ya, ini berarti datanya sudah masuk dengan benar. Ini kelembapan tanahnya 0 karena kan memang ini sensor soilnya nggak ke tanah sama sekali kan, makanya dia nilainya tinggi dan persenannya berarti 0%, berarti kan bisa dibilang tanahnya tuh kering lah kalau tanah 0% kan. Nah, kemudian untuk kontrol pompanya, nah untuk kontrol pompanya sudah benar, bisa dikontrol melalui ini. Nah, itu untuk kontrol pompanya sudah benar dan sejauh ini semua sudah terhubung dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kodenya akan dijelaskan lebih lanjut. Baik Pak, jadi ini untuk bagian penjelasan kode pada ESP2, di mana saya sendiri yang membuatnya. Jadi ini untuk pertama-tama ada beberapa library. Di awal nih ada 3 library. Yang pertama itu ada mengimpor library untuk koneksi WiFi pada ESP8266. Kemudian ada ESP8266 web server itu untuk mengimpor library web server HTTP bawaan dari 8266 ini. Kemudian juga ada PubSub client ini untuk mengimpor library komunikasi MQTT yang dimana itu publish atau subscribe ya. Selanjutnya ada mendefinisikan beberapa pin. Untuk relay pin ini saya menggunakan pin D1 pada ESP8266-nya. Kemudian untuk yang soil pin ini saya menggunakan pin A0 atau analog out ya, ini untuk sensor soil moisture. Oh ya, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu Pak. Jadi untuk rangkaian kami itu kami menggunakan dua ESP dikarenakan kami kan ada 2 sensor yang menggunakan nilai analog. Sensor itu ada raindrop dan juga sensor soil moisture ini. Kenapa kami menggunakan nilai analog? Sebenarnya bisa menggunakan digital pin ya. Jadi nilainya nilai digital. Namun itu mungkin dirasa kurang baik dikarenakan kayak untuk pemantauan soil moisture kan berarti kan tingkat kelembapan tanahnya itu dari 0 sampai 100% itu kan Pak. Kalau misalnya dia menggunakan pin digital itu dia hanya lembab atau tidak lembab gitu kan, logikanya hanya 0 atau 1. Nah, makanya kami memutuskan untuk menggunakan 2 ESP supaya menggunakan 2 pin out analog. Jadi nilai yang dipantau kayak soil moisture ini dia lebih presisi atau akurat gitu. Untuk rentan nilainya tuh kalau pin out analog ini dari 0 sampai 1024. Dan kemudian itu dikonversi nanti di nilai tersebut dikonversi di Notepad-nya dirubah jadi persenan. Kemudian selanjutnya ada beberapa konstanta yang mana ini netepin buat
WiFi dan password ya. SSID ini nama password nama WiFi-nya. Ini saya pakai hotspot pribadi saya sendiri, makanya nama WiFi-nya HIP. Kemudian passwordnya 1 sampai 8. Untuk MQTT server ini IP server MQTT-nya, yang dimana itu IP WiFi saya ya. Ya, IP dari WiFi itu, yang dimana itu bisa didapatkan dari terminal menggunakan perintah ifconfig. Dia akan muncul untuk bagian iNet WiFi-nya 192.168.168.116. Selanjutnya ada beberapa variabel global, yang mana itu nyimpan suhu, kelembapan yang diterima dari ESP1, sama rain value juga tuh yang diterima dari ESP1. Kemudian ada string status sensor, ini status validasi data dari ESP1. Nah, ini kan karena komunikasinya ini kan dua arah Pak, dari ESP1 ke ESP2. Jadi ESP2 tuh bertindak sebagai kayak mini server. Jadi dia tuh menerima data dengan POS. Metodenya tuh POS dari ESP1, dan ada validasi dulu sebelum benar-benar data diterima tuh. Kalau misalnya datanya itu nggak valid, ya nilainya nggak valid, maka ESP2 tuh nggak bakal menerima. Dia bakal ngerespon langsung kalau misalnya data invalid. Atau itu biasanya terjadi kalau misalnya sensor di ESP1 itu kan, ESP1 isinya banyak sensor. Nah, sensor di ESP1 tuh kalau dia datanya nggak valid, kayak misalnya entah dia datanya tuh acak ataupun nggak terbaca dengan benar dari sensor ke ESP1-nya, jadi dia nggak valid, Pak. Selanjutnya ada deklarasi objek, ini server 80. Jadi ini dia membuat server HTTP pada port 80 ya. Selanjutnya ada WiFi client, ESP client, ini ya standar untuk MQTT-nya. PubSub client juga, ini dia objek MQTT yang memakai koneksi WiFi. Kemudian ada ya ini respon, ya callback ya, respon lah ya. Void callback ini dia fungsi yang dimana dijalanin setiap ada pesan MQTT masuk. Ada topik, by, payload, unsigned, blank. Nah, kemudian ada string message ini untuk nyimpan payloadnya tadi. Kemudian ada perulangan for, dimana ini dia untuk ngubah byte array jadi string, payloadnya string. Ini untuk dari ke MQTT, karena kan dia ngirim ke MQTT, terus MQTT-nya ngerespon balik. Ada message stream, ini fungsi sih. Jadi dia buat ngapus spasi ataupun kosong gitu ya, nilai kosong. Terus dia akan nampilin judul lognya tuh MQTT masuk, maksudnya ini pesan masuk, terus dia bakal nampilin topiknya, nama topiknya apa. Kalau saya set di Node-RED kemarin nama topiknya Smart Farm ataupun Smart Farm /data. Kemudian ini ada message-nya, ini nampilin pesan MQTT-nya. Nah, ini ada pengecualian karena kan kami juga bisa mengatur kontrol manual pompanya. Maka ada if di sini, ada if yang dimana kalau misalnya topiknya tuh Smart Farm /pompa, jadi ada dua topik yang dimana di Node-RED itu kan ada MQTT in-nya tuh ada dua, yang satu itu untuk yang Smart Farm data, kalau yang satunya lagi untuk Smart Farm pompa, ini buat kontrol. Nah, ini dia ada ngecek topik, kalau misalnya topiknya itu Smart Farm pompa, maka dia akan nampilin message on. Yang dimana message on ini maksudnya dari Node-RED itu ngirim perintah untuk menghidupkan pompanya, kayak message-nya sebenarnya on. Nah, itu kalau misalnya message-nya on, dia bakal bukan mengaktifkan sini, dia bakal ngeset relay pin-nya ke low. Nah, kenapa relay pin-nya disetnya ke low? Karena pompa yang kami gunakan itu pompa DC, jadi dia aktif ketika low. Makanya relay pin-nya tuh diset ketika diset low supaya pompanya aktif, dan dia bakal nampilin ya serial monitornya, pompa dinyalakan manual via Node-RED. Kalau misalnya ada else if lain, yang dimana kalau misalnya message-nya off atau matiin pompa, dia maka akan ngeset relay pin-nya jadi high, karena kan dia aktif low. Kalau ketika dia reset high, dia maka akan mati pompanya. Itu untuk respon MQTT-nya ya. Selanjutnya ada fungsi reconnect MQTT, di mana fungsi reconnect ini dia tuh bakal loop sampai MQTT-nya tersambung ya. Jadi dia kalau misalnya ada while syarat pulangan, dimana kalau misalnya while client connected, fungsi client connected itu nggak connect gitu kan, nggak jalan, maka dia bakal nampilin serial pin menghubungkan ke MQTT. Kemudian if dengan client connect ESP_SmartFarm, maka dia bakal nampilin pesan MQTT tersambung, client subscribe, dia yang Smart Farm pompa. Nah, kalau misalnya dia masih gagal, dia bakal nampilin gagal RC sama dengan nampilin ini client state-nya tuh bagian mana itu. Dia dan bakal mengulang terus ya sebagai client ID-nya tadi kan yang ESP2 Smart Farm ini, dia bakal mengulang terus setiap 2 detik sekali. Dan ada delay 2000. Kemudian ada fungsi lagi handle update, dimana ini fungsi ini untuk nanganin HTTP post dari ESP1 ya kan. Nah, ini ada validasi parameter postnya. Jadi kalau di ESP1 tuh ada beberapa parameter ya kan, ada suhu, kelembapan, sama hujan, sama satu lagi ini status ya. Status itu maksudnya kayak datanya valid atau tidak, oke atau tidak. Yang tadi statusnya oke atau tidak. Kemudian
Itu dia buat mastiin kan if ini kalau misalnya semua parameter ini ada, maka bakal ngambil data dari ESP1. Nah, ini suhu to float, kelembapan to float, range to integer. Ya, range kan kenapa range integer? Karena kan tadi rentang nilainya dari analog tuh 0 sampai 1024. Kemudian ini server status ini ya, status yang string tadi. Soil value-nya ini kalau ini kan dia dari lokal, dia jadi bukan dari ESP1. Nah, terus ini ada validasi statusnya. Kalau if jika status sensornya tidak oke, maka dia bakal nempelin pesan di serialnya data dari ESP1 tidak valid, status plus ya status sensornya apa gitu kan. Terus ada invalid, bakal nge-return lagi dia. Nah, ini dia ada logika pompa otomatisnya di sini. Nah, ini kan ada netapin nilainya ya. Boolean gimana? Boolean hujan ini ya ini maksudnya kenapa nih boolean? Karena nanti variabel hujan tuh dianggap 0 atau 1 gitu, hujan atau tidak. Yang dimana itu datangnya dari kalau misalnya rain value-nya kurang dari 700. Nah, kalau misalnya yang berikutnya juga sama, dia tanah kering, mana soil value-nya lebih dari 700, itu maksudnya tanahnya kering. Karena kan nilainya semakin besar nilai analognya, dia berarti maksudnya kering gitu atau tidak terjadi. Nah, makanya yang hujan tuh kalau misalnya dia kurang dari 700 dia hujan. Itu, Pak. Selanjutnya ada if else lagi, ini mana kalau misalnya tidak hujan dan tanah kering, maka dia akan nge-set relay pin-nya ke low ya, karena tadi pompa DC ya. Jadi pompanya hidup. Kemudian kalau misalnya else ya yang lain ya, kalau misalnya berarti kan dia entah antara hujan ataupun tanahnya basah itu kan, maka dia akan nge-set relay pin-nya high. Jadi tanahnya basah atau sedang hujan. Nah, ini ada beberapa serial pin ya, data yang diterima dari ESP1 kayak suhu, kelembapan, rain, soil, pompa. Selanjutnya ini ada yang di bawah itu server send. Nah, server send ini dia buat ngirim balasan ke ESP1. Maksudnya oke. Kalau misalnya oke itu berarti data dari ESP1 itu diterima dengan baik, itu udah diproses di ESP2. Dia bakal ngirim oke. Nanti di serial monitor ESP1 bakal tampil pesan oke. Selanjutnya ada publish data ke MQTT. Ini fungsi untuk publish ke MQTT, ini payload data ke MQTT ya. Jadi ini ngebuat JSON string sih. Karena kan dari MQTT ke Node-RED itu dengan bahasa JS ya, JavaScript, makanya dia buat JSON string laporan data lengkapnya apa, nilai-nilainya, terus kemudian ada logika if juga ini kan. Kalau ini digital read, relay pin-nya tuh low atau tidak. Kalau misalnya low, dia on, berarti pompanya on. Ataupun kalau tidak low, pompanya off. Kemudian sini ada if else lagi, di mana ini client publish nih fungsi, di mana itu publish topik ke smart farm data ya. Kalau misalnya dia tuh nge-publish-nya ke smart farm data, dia bakal nampilin publish success gitu kan. Kalau misalnya enggak, dia bakal nampilin MQTT-nya gagal publish. Untuk else yang di luar ini, kalau misalnya parameternya nggak lengkap, parameter ini kayak ada salah satu sensor yang hilang ataupun ya nilai yang hilang gitu ya, parameter postnya nggak lengkap. Kemudian ini ada void setup-nya. Untuk setup ini ya, ini ada serial begin tuh supaya koneksi serial baud rate-nya tuh 9600. Kemudian ada pin mode-nya, relay pin-nya itu sebagai output. Kemudian ada digital write-nya, ini di awal-awal di set dulu kalau misalnya si relay-nya di set off, karena kan dia relay pin-nya di set ke high. Ada wifi begin juga itu untuk mulai koneksi wifi. Kemudian untuk kalau misalnya sukses dia bakal ada pesan dulu menghubungkan wifi. Ada while loop juga ini, kalau misalnya wifi statusnya connected, delay selama 500 itu kayak dia bakal titik kayak loading gitu, looping sampai dia ke sambung nih di sini. Serpin wifi sambung, serpin IP ESP2 dia bakal nge-print IP dari ESP2. Kalau untuk IP ESP2 tuh dia 192.168.116.3. 164.3. Ini beda, ini kan 116 dia. Kalau yang ESP2 IP ESP2-nya 164.3. Tuh, kemudian ada lagi client server set server MQTT. Ini untuk ngeset server MQTT-nya. Set server MQTT ini sama sih, servernya tuh sama kayak yang di wifi MQTT yang di awal tadi, yang 192.168.164.116 yang 1883 ini portnya port 1883. Kemudian untuk client set callback ini mendaftarin callback MQTT ya. Kemudian ada server on, ini routing HTTP post update fungsi ke handle update. Kemudian ada serial begin. Ya, ini serial begin untuk memulai komunikasi serial ya. Terus ada serial print, web server berjalan di port 80. Jadi bakal gitu. Dan ada void loop-nya ini, kalau misalnya MQTT terputus dia bakal nyambung ulang terus ya kan. Dia bakal nyambung ulang. Terus client loop ini untuk ya proses MQTT-nya. Terus kalau untuk server handle client tuh
proses request HTTP-nya. Ya, jadi itu untuk yang kode ini sih kurang lebihnya, Pak, untuk responnya yang terakhir kan. Untuk yang bisa dilihat ini ada terminal. Nah, kalau ini dia untuk yang Mosquito-nya, ini dia running open IP4 listen socket on port 1883 ya kan, tadi portnya sesuai kan. Kemudian ada mana ya? Nah, ini yang untuk Node-RED ya, Pak. Nah, ini tapi ini connection-nya fail nih dikarenakan ini saya di laptop ini belum nyambung ke WiFi yang menggunakan hotspot pribadi dari HP tadi. Ini dia pakai WiFi lain, jadi makanya IP-nya kan beda, maka dia connection-nya fail ke brokernya. Cuma ini dia untuk buka ini configuration-nya tuh di sini, dashboard konfigurasinya, deploy dan lain-lainnya di sini, HTTP ini. Ya ini ya kurang lebih untuk portnya udah sesuai 1883 kan. Dia coba connect-nya ke situ. Oke, mungkin itu untuk ESP2 ini kan. Jadi bisa disimpulkan ESP2 ini perannya sebagai mini server dan juga pusat buat ngolah data dari ESP1 sama dia pengendalian juga karena kan dia terhubung langsung dengan pompa. Jadi ESP2 kan terima data dari ESP1, proses soil sensor secara lokal karena kan dia di ESP2 ada soil sensor moisture juga dan ngidupin matiin pompa secara otomatis ataupun manual. Kemudian dia juga yang ngirim ke MQTT dan diteruskan di Node-RED gitu. Jadi untuk ESP2 ini secara keseluruhan fungsinya seperti itu dan kodenya tadi seperti itu. Itulah mungkin untuk ESP1 akan dijelaskan oleh Wawa. Kemudian untuk dashboard Node-RED-nya itu akan dijelaskan oleh Bagas. Oke, cukup sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tampilan dashboard untuk sistem IoT kami yang sedang kami kembangkan. Di sini kita perlu menjalankan Node terlebih dahulu. Untuk menjalankannya, kami menggunakan Ubuntu Server. Oke, di sini statusnya sedang berjalan. Kita kemudian akan masuk ke tampilan dashboardnya. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan dashboard Node-RED-nya. Di sini terlihat ada beberapa Node-Node yang digunakan. Kenapa kami memilih untuk menggunakan Node-RED? Di sini Node-RED berperan sebagai backend. Kenapa kami menggunakan Node-RED? Karena balik lagi untuk Node-RED ini dia basisnya adalah flow based. Karena kami menganggap bahwa dengan menggunakan Node-RED untuk pengembangan kami bisa lebih cepat ke depannya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan terkait mekanisme komunikasinya. Di sini untuk ESP akan dikirimkan menggunakan protokol MQTT yang di sini terdapat node yang digunakan. Ini node MQTT. Jadi untuk sistem IoT yang kami gunakan itu menggunakan dua ESP, yang mana di dua ESP itu saling berkomunikasi menggunakan pin RxTX dan nantinya di ESP2 itu yang akan mengirimkan datanya langsung ke Node-RED ini. Jadi di sini menggunakan protokol MQTT yang mana akan diteruskan ke Node function yang nantinya akan memproses payloadnya dan nantinya akan diteruskan di sini untuk tampilan di dashboard coach. Dan karena Node-RED ini kami gunakan sebagai backend, untuk tampilan frontend-nya kami kembangkan sendiri menggunakan ini, menggunakan TypeScript untuk tampilan user interface yang lebih menarik dan lebih user friendly. Oke, jadi untuk tampilan frontend ini kami merancang, jadi kami menggunakan node baru yaitu protokol HTTP yang mana nanti dari hasil proses pengambilan data dari MQTT yang diteruskan oleh ISP ini akan dimasukkan ke function lalu diteruskan kembali ke HTTP request yang mana ini bisa HTTP in dan HTTP out. Oke, di sini respon akan masuk ke dalam sini untuk tampilannya kita akan jalankan. Oke, sini statusnya sudah berjalan, kita lihat. Nah, untuk tampilan frontend-nya kurang lebih seperti ini. Yang mana untuk tampilannya ada soil moisture dengan status pompa, hujan, dan status modenya. Lalu ada tampilan temperatur dan kelembapan. Oke, di sini ada toggle untuk modenya. User itu ingin auto atau manual. Untuk auto sendiri dia akan otomatis
menghidupkan atau mematikan pompa ketika keadaan atau status tanah itu kurang lembab. Namun ketika diaktifkan, sorry ini untuk yang manual ini yang aktif. Nah, namun ketika ini aktif, balik ke manual mode, maka user akan manual untuk menghidupkan atau mematikan pompanya. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan chart untuk melihat status selama 24 jam dari kelembapan tanahnya dengan thresholdnya yang diatur di node-RED dan kode ISP-nya. Ada ringkasan perharinya mulai dari rata-rata kelembapan tanah, suhu, dan ini ketika event yang dilakukan mulai dari menghidupkan pompanya, dan ini untuk hujan terdeteksi berapa kali, ini untuk durasi pompa hidup selama beberapa lama, dan ini eh, keseluruhan sistem aktif. Oke, ini untuk log event history saja, seperti menghidupkan pompa, keadaan tanah yang kering, pompa mati, hujan, dan lain-lain. Nantinya ini akan diterima menggunakan protokol HTTP. Untuk ini juga ketika mengaktifkan dan menghidupkan pompa akan diterima di node ini. Nah, selebihnya itu yang dapat saya jelaskan. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kode ISP1 yang bertindak sebagai pengirim, yang mana memiliki tugas yaitu membaca sensor DHT11, membaca sensor hujan, dan juga mengirim data ke ISP2 melalui HTTP POST. Kemudian, pada bagian import dan juga define, ini digunakan untuk mengimpor library pada koneksi Wi-Fi. Kemudian library untuk HTTP get post, get atau postnya, lalu untuk dht.h ini untuk membaca sensor suhu dan kelembapan. Kemudian DHT11-nya itu terdapat di pin D2, lalu sensor hujannya itu terdapat di analog 0. Kemudian bagian Wi-Fi dan juga server config, ini ISP1 akan terhubung ke Wi-Fi untuk mengirim data ke ISP2 melalui HTTP. Kemudian di bagian setup, ini dimulainya serial monitor, kemudian masuk ke Wi-Fi, lalu sampai tersambung ke Wi-Fi. Lalu bagian yang loop utama ini digunakan untuk membaca sensor yang mana suhu itu satuannya Celcius derajat, kemudian kelembapan itu persen, lalu untuk hujan sendiri itu ada di rentan 0 sampai dengan 1023. Kemudian terdapat validasi dari DHT11, yaitu yang mana jika error itu maka akan kirim statusnya itu juga error. Lalu ini terdapat validasi sensor hujan. Jika pembacaan suhunya terlalu kecil, maka sensornya dianggap error. Lalu mengirim data ke ISP2 pada Wi-Fi client ini dan juga HTTP client. Kemudian ISP1 ini akan mengirim data ke data postnya ke ISP2 dan juga akan mengupdate yang mana format yang akan dikirim yaitu berupa suhu, kelembapan, dan juga hujan. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.